Namaku Dana. Aku suka banget baca. Menurut hasil riset di internet sih, baca itu bisa mempengaruhi kecerdasan. Contohnya aja ya, membaca itu bisa memicu otak untuk berpikir nalar dan logis. Selain itu, bisa mempengaruhi kecerdasan verbal, intrapersonal, dan imajinasi. Emang bener sih semuanya? Aku bisa berpikir logis, punya banyak teman, dan juga punya kreativitas yang kata guru-guru aku sih tinggi. Yang menjadi tujuan liburanku kali ini adalah kota Yogyakarta. Perjalanan yang jauh dan melelahkan pun tidak menghalangiku untuk tetap pergi. Suasananya yang nyaman, orang-orangnya yang ramah, bikin aku makin betah deh. Kata Pak Kusir, di sini banyak bangunan-bangunan bersejarah loh. Antara tradisi dan dinamika modernisasi berjalan berdampingan. Aku sadar bahwa kota ini indah. Nggak salah deh kalau aku pergi ke Jogja. Aku pernah baca nih, Jogja itu kota yang udah mengenal karya tulis sejak zaman kerajaan. Babak Tanah Jawi, itu salah satu buku yang melegenda dan usianya juga sudah tua. Sampai sekarang buku-buku tua itu masih disimpan loh. Dari zaman nenek moyang kita dulu, mereka sudah rajin membaca. Itulah kenapa kita sempat menguasai sebagian Asia pada zaman dahulu. Tetapi, saat negara kita dikuasai oleh penjajah, banyak buku-buku lama yang kita punya diambil dan dibawa. Dan akhirnya, untuk mendapatkan semua buku-buku itu, seringkali kita harus pergi ke negara tersebut saat ada pelelangan buku kuno. Buku yang kita anggap dulu itu milik kita beli dan bawa pulang ke tanah air. Wit sinurat Sukrawati singgih wanci pukul kalih welas siang pengkawan likur tanggale. Pernah tahu nggak cara membaca yang dinyanyikan? Itu seni mocopat namanya. Mocopat merupakan salah satu seni membaca yang dinyanyikan dengan cengkok Jawa dan cara membacanya sendiri terjalin tiap 4 suku kata. Konon, katanya nih, mocopat ada setelah kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan dan Wali Songo mulai berkuasa di tanah Jawa. Wali Songo menggunakan pendekatan seni kepada masyarakat pada saat itu untuk menyiarkan agama Islam, dan sebagai medianya adalah mocopat ini. Mocopat terbagi atas beberapa tema. Yang aku tahu sih ada 3, yaitu senang, sedih, dan dolanan.
yang dipakai adalah nada pentatonik. Sewaktu aku berkunjung ke keraton, terlihat seorang abdi dalam sedang menembangkan Jawa Mocopat yang syahdu dan lembut terdengar oleh telinga. Dengar-dengar, ada atau banyak malah abdi dalam yang sudah menembang Mocopat ini selama 10 tahun bahkan lebih. Menembang Mocopat ini merupakan salah satu bentuk pengabdian mereka terhadap budaya adiluhung. Wah, salut deh pokoknya, masih ada yang mempertahankan budaya milik bangsa sendiri, dikala yang lainnya mulai meninggalkan budaya bangsanya. Sekedar info nih, zaman dahulu buku Mocopat menggunakan aksara Jawa, dan sekarang gak hanya buku aksara Jawa saja yang dimocopatkan, tapi buku-buku yang tidak menggunakan aksara Jawa pun bisa dimocopatkan. Di kota Jogja ini ada 3 perpustakaan tua. Perpustakaan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman, dan Taman Siswa. Ketiga perpustakaan ini masih mengarsipkan buku-buku langka dengan usia yang mungkin aja aku kalah tua. Terima kasih untuk para pengelolanya deh, udah merawat dan menjaga buku-buku itu. Dan untuk memudahkan, semua buku-buku langka itu sudah didigitalisasi. Jadi, masyarakat dapat membaca buku-buku langka itu dari website. Membaca itu nggak harus kok dengan suasana tenang. Membaca bisa dilakukan di mana saja. Apalagi dengan didukung teknologi yang super duper murah, kini sumber bacaan nggak hanya dari buku, tapi bisa juga dari handphone, gadget, atau perangkat canggih masa kini. Misalnya aja nih, waktu menunggu bis di halte. Daripada menunggu sambil melamun, lebih baik kan digunakan untuk baca. Entah itu baca koran, buku, atau baca informasi dari gadget. Kegiatan yang kita lakuin ini bermanfaat banget. Selain mengisi waktu luang, kita kan juga menambah ilmu dan wawasan. Biasanya sih aku baca buku itu setiap ada kesempatan dimanapun itu. Mau di tempat yang tenang maupun ramai, buku selalu menjadi teman setia. Sangat disayangkan sekali nih, menurut berita yang aku baca di gadgetku, kota Jogja dalam hal minat bacanya masih rendah. Padahal lengkap banget fasilitas yang ada di sini. Kalau kayak gini nih, gimana mau jadi generasi yang cerdas berkarakter, ya nggak? Perpustakaan, aku juga ketemu sama orang-orang hebat nih. Yang pertama, Mas Punto Aji. Mas Punto ini lulusan Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada. Mas Punto memakai teknologi data warehouse untuk aplikasi yang dibuatnya. Orangnya cerdas, wawasannya luas, keren banget deh. Aku tanya, dari mana Mas Punto bisa belajar sampai sehebat itu? Mas Punto menjawab, dari membaca buku dan internet. Hai, perkenalkan, nama saya Punto. Saat ini saya tengah bekerja di salah satu perusahaan IT konsultan yang ada di Yogyakarta. Dan kami pernah bekerja sama dengan BPAD Jogja dalam membangun sebuah aplikasi yang diberi nama Jogjalik. Jogjalik adalah sebuah sistem yang menggabungkan 35 database perpustakaan, baik itu dari perguruan tinggi, universitas, ataupun sekolah-sekolah yang ada di Yogyakarta.
Melalui aplikasi ini, nanti kalian bisa mencari buku-buku yang kalian butuhkan hanya dengan mengakses web pencari. Dan nanti, sistem akan memunculkan buku-buku tersebut beserta alamat ataupun lokasi di mana buku tersebut berada. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi mencari buku dengan mendatangi perpustakaan satu ke perpustakaan yang lain. Enak kan? Terus apa sih yang bisa bikin kami menciptakan aplikasi sekeren itu? Kuncinya ya dari membaca. Kita bisa memperoleh banyak sekali informasi dari membaca, baik itu dari buku, internet, artikel, ataupun sumber-sumber yang bisa kita peroleh dari media lainnya. Apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini, kita bisa memperoleh semua itu hanya dengan menggunakan smartphone ataupun dengan menggunakan tablet. Nah, jadi tunggu apa lagi? Mari kita tumbuhkan minat membaca dari sekarang. Kita tingkatkan ilmu kita kembangkan kreativitas kita, dan kita bangun Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi. Dan sosok hebat lainnya adalah seseorang yang bisa mengembangkan sesuatu yang masih terbilang langka di negeri ini. Dia adalah Mas Ogi. Mas Ogi ini udah sering keliling Indonesia dengan ukulelenya loh. Dia ini pernah tampil di KTT ASEAN. Dan selain itu, Mas Ogi juga punya usaha ukulele, namanya Pelem Ukulele. Kan aku tanya aja, kok bisa Mas Ogi belajar semua itu? Ya dari baca buku. Makin semangat loh buat baca buku karena udah ada contoh suksesnya. Halo, aku Ogi dan aku udah bermain ukulele selama kurang lebih 4 tahun. Bagaimana aku bisa bermain ukulele? Itu karena aku buka internet dan baca artikel. Tidak hanya membaca, tapi juga melihat video tips. Di internet, aku bisa menemukan berbagai sumber informasi seperti chord ukulele, cara bermain ukulele, dan tips lainnya tentang ukulele. Selain bermain, aku juga bikin brand namanya Pelem Ukulele. Pelem Ukulele nggak hanya di Indonesia doang, tapi juga di luar negeri. Salah satunya di Eropa. Nah, jadi untuk menggapai itu semua, kita semua harus membaca dan mainkan ukulele. Selain berkunjung ke tempat-tempat yang ada di kota, aku juga berkunjung ke daerah pedesaan yang asri banget. Menurut artikel yang aku baca sih, tempat ini keren. Nama tempatnya nih, Desa Wisata Grogol. Di sana, aku ketemu sama anak-anak SD daerah setempat. Mereka asik-asik loh. Dan sekalian aja aku cerita ke mereka, kenapa sih aku suka banget membaca buku. Karena membaca itu penting banget dan harus dibiasakan sejak usia dini. Makanya itu, aku ajak mereka untuk suka membaca. Ya, semoga aja dengan ceritaku ini, mereka juga suka membaca gitu. Yang bikin nyaman banget di sini itu suasananya tenang banget dan juga masih sering dijumpai pohon, sawah, kebun,
sungainya juga masih bersih, udaranya sejuk, dan tempat ini cocok deh buat hilangin penat atau jenuh. Nah, tahu banget kan? Rata-rata perpustakaan itu monoton semua. Bahkan bagi sebagian orang, berkunjung ke perpustakaan merupakan hal yang tidak mengasyikkan. Tapi, sekarang sudah ada perpustakaan yang berbeda. Masyarakat di sini sih menyebutnya RBM, Rumah Belajar Modern. Di RBM ini disediakan berbagai macam buku, nggak cuma buat anak-anak aja, tapi juga ada buku untuk remaja dan dewasa. Di sini juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang rekreatif loh. Kegiatan ini berlaku untuk semua usia, dari PAUD, sekolah dasar, sampai ibu-ibu rumah tangga pun bisa. Buat coklat, kerajinan dari clay, menonton film, mendongeng, itu merupakan kegiatan yang diadakan di RBM. Instruktur di sini pun juga kompeten banget di bidangnya. Nggak hanya buku nih, di RBM ini juga menyediakan sarana dan prasarana bagi anak-anak untuk bermain. Di sini pun masih ada permainan yang sudah jarang dimainkan oleh anak-anak, seperti angklung dan congklak. Selain sarana bermain, di sini juga menyediakan lab komputer yang berisi permainan edukatif loh. Ada gazebo yang luas, aman, dan juga aula yang menunjang kegiatan di sini. Jadi, udah lengkap banget kan fasilitasnya? Kenapa masih males-malesan buat membaca? Yuk membaca demi perubahan yang lebih baik.